Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf Mansur di Nikmatnya Sedekah. Ya baik, pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, apa kabarnya? Alhamdulillah, udah live di hari ketiga kita, di hari Rabu. Mudah-mudahan pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga doakan kami di sini semua selalu dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Insya Allah di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Setiap paginya insya Allah kami akan mengusung satu tema yang akan menjadi pembahasan kita di episode kali ini adalah tawadu dalam hidup, pemirsa. Ya, jadi tawadu itulah rendah hati, Pak Ustadz ya. Tidak menunjukkan keegoan, kesombongan, dan lain sebagainya. Seperti apa tausiahnya tentang tema kita pagi hari ini? Silakan Pak Ustadz Dano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah tawadu dalam hidup. Tawadu, rendah hati. Ini sebelum kita itu memahami rendah hatinya langsung, kita harus memahami apa yang terkait dengan tawadu. Tawadu itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Rendah hati itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Ya, rendah hati itu dia harus punya teman untuk bisa rendah hati. Contoh umpamanya ya, kita dalam suatu keadaan melakukan amal kebaikan, saya anggap amal kebaikan dulu ya, perbuatan baik yaitu dengan menolong orang. Tetapi pada waktu kita itu menolong orang, nah di titik itulah biasanya di dalam pikiran atau hati kita itu muncul mau menceritakan apa yang kita lakukan itu kepada orang lain. Nah, mau menceritakan itu akan dilihat oleh Allah Ta'ala bahwa menceritakan ini untuk unsur bahwa kita itu menolong atau unsur mengajak orang lain menolong orang lain. Ada bedanya di situ. Yang tahu Allah dan kita sebenarnya. Nah, pada waktu kita itu biasanya kalau kita sebagai manusia, kalau kita habis menolong itu maunya cerita aja biasa. Cerita. Jadi cerita itu bahwa akan memperlihatkan bahwa kita itu menolong orang lain. Bahwa kita itu telah melakukan sholat sunat tahajud. Bahwa kita itu telah melakukan sholat duha. Bahwa kita itu telah khatam dalam waktu 3 hari umpamanya. Nah, itu yang kita lakukan walaupun kelihatan baik, tetapi ada unsur riya. Nah, unsur riya ini keluar dari jalur tawadu yang rendah hati. Rendah hati itu benar-benar mengamankan keimanannya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi tawadu seumpamanya Allah memberikan nikmat, salah satunya itu nikmatnya adalah harta umpamanya. Dia akan menggunakan harta itu ada di jalan Allah dan pada saat di jalan Allah itu dia memang tidak banyak cerita, biasa aja. Kecuali ada orang yang bertanya, beda orang bertanya itu bisa dikasih penjelasan. Nah, orang-orang yang tawadu ini memang sulit sekali. Dia harus ada pesaingnya ya, karena kalau enggak saya mau tawadu itu enggak ketemu. Pasti ada pesaingnya. Pesaingnya itu apa? Pada waktu kita mau melakukan sesuatu hal yang baik, nah disinilah kita itu harus belajar untuk tawadu. Ya, pada saat kita itu dekat pada Allah Ta'ala, belajarlah kita itu rendah hati bahwa kita itu tidak seperti orang-orang yang kita itu biar dibilang alim. Enggak. Ya. Pada waktu kita itu mengajarkan seseorang kepada seseorang itu untuk tidak marah, untuk senantiasa memaafkan. Itu kalau kita sendiri, kenapa saya harus mengajarkan? Karena Allah menyuruh. Nah, pada saat kita itu mengajarkan kebaikan, kenapa seperti itu? Ya, sebelum kita mengajarkan kebaikan, kita pun sendiri harus mengerjakan. Jangan emosi, salah satunya. Jangan kasar kepada orang lain, salah duanya. Jangan keras hati, salah tiganya. Dan hal-hal yang memang berhubungan dengan sesuatu kebaikan itu harus dibarengi dengan tawadu. Kalau tidak, kita akan hancur di situ. Ada riya, ada ujub di titik itu. Jadi mengamankan keimanan kita ya. Mengamankan keimanan kita. Karena dengan rendah hati ini sebenarnya itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Daripada seseorang yang kelihatan, dia nyumbang ini kelihatan.
dia umpamanya, mohon maaf nih, Iya. ya. Dia nyumbang kepada orang-orang di jalanan, nyumbang nih umpamanya. Dia nyumbang orang-orang di jalanan, bagus sih. Tapi naiknya mobil keluaran Itali yang 2 pintu. Mana itu kan lucu gitu loh. Paham ya? Paham. Apa yang mau diceritain sebenarnya? Apa yang mau diceritain? Iya. Baik, selanjutnya yang akan memberikan tausiah untuk kita semua. Kita persilakan. Ini dia Ustadz Munawir ngacir. Silakan Pak Ustadz. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji afatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa, di seluruh tanah air, siraman kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadus binimah kepada para alim ulama, tentunya bil khusus kepada guru kita Akhinal Kiram Ustaz Danu dan beserta Bang Bobi yang insya Allah selalu Allah panjangkan umurnya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah taatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan berbicara tentang tawadu dalam kehidupan kita. Tawadu itu apa? Tawadu adalah rendah hati, anda pasor, dan juga berbuat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawadu itu adalah tentunya mempunyai syarat-syarat tertentu. Pertama, ketika kesehari-hariannya kita harus berbuat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawan kata dari tawadu adalah sombong. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Allah. Lal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Wala tamsi, dan janganlah berjalan dan janganlah berjalan di atas bumi ini dengan kesombongan. Nah, kalau orang sombong nanti amalnya bakal entong, bakal habis. Tuh. Nah, makanya tawadu, kalau orang yang tawadu itu contoh misalkan seorang laki-laki di dalam pemimpin rumah tangga. Mengaku di rumah paling baik daripada istri, itu bukan tawadu. Belum bisa tawadu. Dan juga sebaliknya seorang wanita mengaku paling baik dalam rumah tangganya, itu adalah belum tawadu. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari masjid sampai ke rumah, terus kemudian sudah malam, Siti Aisyah itu tidak membukakan pintu. Karena kemalaman, Rasulullah tidur di depan pintu. Kemudian begitu bangun Siti Aisyah, Masya Allah, mohon ampun kepada baginda Nabi. Kenapa? Sama-sama sudah tawadu, rendah hati, karena baik. Istrinya soleha, Rasulullah Masya Allah, pemimpin dunia akhirah. Nah, inilah yang menjadikan tawadu contoh buat kita. Ini kadang-kadang kan kita enggak. Di rumah ya, kepada istrinya begitu pulang dari mana kan begitu ya. Nah, ini karena apa? Sudah menjadi kebiasaan kita. Karena apa? Kurang tawadu dalam rumah tangganya. Nah, kuncinya apa? Yuk kita menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Thayyib, kemudian yang kedua khair, yang ketiga adalah ma'ruf, yang keempat adalah ihsan. Kesimpulannya adalah ikhlas dan soleh. Nah, soleh itu adalah mencakup 4 perkara itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Pemirsa, coba tangannya diangkat pemirsa.
Pemirsa, tangannya diangkat pemirsa. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen banget deh. Allah ya karim. Itu pernah kejadian juga nggak Pak Ustadz? Ah? Pulang dari ceramah malam depan pintu ketiduran gitu. Depan pintu pernah? Ya, belum pernah. Alhamdulillah. Paling dicongkel ya. Tahu rahasianya tahu gitu. Oh ada serepnya ya. Ya Allah. Baik terima kasih Pak Ustadz Purnawir. Sama-sama. Tausiahnya Pak Ustadz juga terima kasih.